Komite Pasar Terbuka Federal, atau FOMC, adalah badan pembuat kebijakan dari Federal Reserve S. FOMC punya kuasa yang besar atas ekonomi Amerika, dan juga sistem keuangan global. Alat utama FOMC adalah suku bunga. Suku bunga ini menentukan biaya pinjaman untuk bank. Ini pada gilirannya memengaruhi suku bunga pinjaman untuk bisnis dan konsumen. FOMC bertemu 8 kali setahun untuk menilai kondisi ekonomi. Lalu FOMC menyesuaikan suku bunga untuk mencapai 2 mandatnya, yaitu stabilitas harga, yang berarti inflasi rendah, dan lapangan kerja maksimum. Pertemuan ini selalu ditunggu-tunggu oleh investor di seluruh dunia. Pengumuman FOMC dapat memicu gejolak yang signifikan di pasar saham, imbal hasil obligasi, dan mata uang. Dampak FOMC meluas jauh melampaui perbatasan AS. Status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia berarti bahwa perubahan suku bunga Amerika menciptakan efek riak secara global. Pasar negara berkembang, khususnya, sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter AS. Memahami peran FOMC sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami seluk-beluk pasar keuangan. Keputusannya tentang suku bunga dapat menentukan strategi investasi, memengaruhi nilai aset, dan membentuk prospek ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi global di tahun 2025 menunjukkan sinyal yang beragam. Inflasi, yaitu tingkat kenaikan harga, menjadi perhatian utama. Meskipun angka inflasi utama tampaknya mendekati target 2% Federal Reserve, jika dilihat lebih dekat, ada perbedaan di berbagai sektor. Beberapa area, seperti energi dan perumahan, terus mengalami tekanan harga yang tinggi. Lapangan kerja tetap kuat, dengan tingkat pengangguran mendekati titik terendah sepanjang sejarah. Namun, mulai terlihat retakan di pasar tenaga kerja. Penciptaan lapangan kerja melambat dalam beberapa bulan terakhir, dan pertumbuhan upah meskipun masih positif, kehilangan momentum. Perlambatan ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang kuat mungkin mulai melemah. Pertumbuhan ekonomi, sumber kehidupan ekonomi apapun, menghadapi hambatan. Analis telah menurunkan perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2025 dengan alasan ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung, ketidakpastian geopolitik, dan efek yang masih tersisa dari kenaikan suku bunga sebelumnya. Dana Moneter Internasional, atau IMF, juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan globalnya ke bawah, menunjukkan risiko yang berasal dari inflasi dan potensi resesi di negara-negara ekonomi utama. Indikator ekonomi ini menggambarkan gambaran yang kompleks, membuat para pembuat kebijakan dan investor sama-sama bergulat dengan ketidakpastian. FOMC harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan hati-hati saat memetakan arah kebijakan moneter di bulan-bulan mendatang. Pertemuan FOMC bulan Maret 2025 berlangsung dengan latar belakang antisipasi pasar yang tinggi. Investor sangat menantikan sinyal dari The Fed mengenai arah suku bunga di masa depan. Pertanyaan kunci di benak semua orang adalah, apakah The Fed akan melanjutkan langkahnya untuk mempertahankan suku bunga, atau beralih ke penurunan suku bunga? Ekspektasi pasar, seperti yang tercermin dalam kontrak berjangka, menunjukkan bahwa investor memperhitungkan probabilitas tinggi, setidaknya 1 kali penurunan suku bunga pada akhir tahun 2025. Ekspektasi ini dipicu oleh kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi, memudarnya tekanan inflasi, dan potensi risiko terhadap stabilitas keuangan. Beberapa analis berpendapat bahwa The Fed mungkin perlu bertindak lebih cepat untuk mencegah ekonomi jatuh ke dalam resesi. Namun, The Fed sedang berjalan di atas tali. Menurunkan suku bunga terlalu agresif dapat memicu kembali inflasi, merusak kemajuan yang telah dicapai dalam menjinakkan tekanan harga selama setahun terakhir. Di sisi lain, mempertahankan sikapnya saat ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kerentanan keuangan. Keputusan FOMC pada bulan Maret akan bergantung pada penilaiannya terhadap keseimbangan risiko yang dihadapi ekonomi. Sikap hawkish yang menandakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga tinggi dapat memicu volatilitas pasar dan berpotensi mendorong ekonomi lebih dekat ke resesi. Sebaliknya, poros dovish yang menunjukkan kesediaan untuk menurunkan suku bunga dapat memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk sentimen pasar, tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang inflasi. Emas, sering disebut sebagai aset safe haven, secara historis berfungsi sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan tekanan inflasi.
Ketika investor kehilangan kepercayaan pada aset tradisional seperti saham dan obligasi, mereka sering beralih ke emas sebagai penyimpan nilai. Daya tarik logam mulia ini berakar pada kelangkaannya, signifikansi historisnya sebagai bentuk mata uang, dan kemampuannya untuk mempertahankan nilainya selama periode gejolak pasar. Di saat ketegangan geopolitik, penurunan ekonomi, atau lonjakan inflasi, permintaan emas cenderung meningkat, mendorong harganya lebih tinggi. Keputusan FOMC tentang suku bunga kemungkinan akan berdampak signifikan pada harga emas. Suku bunga yang lebih rendah membuatnya kurang menarik untuk memegang dolar AS, yang berpotensi melemahkan mata uang. Dolar yang lebih lemah membuat emas, yang dihargai dalam dolar, lebih terjangkau bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain, berpotensi mendorong permintaan dan harga. Lebih lanjut, jika The Fed mengisyaratkan kesediaan untuk menurunkan suku bunga sebagai respons terhadap pelemahan ekonomi atau ketidakstabilan pasar keuangan, ini dapat semakin meningkatkan daya tarik emas sebagai safe haven. Investor dapat menganggap penurunan suku bunga sebagai tanda bahwa The Fed khawatir tentang prospek ekonomi, yang menyebabkan mereka mencari perlindungan dalam aset seperti emas. Saat ini, emas diperdagangkan sekitar $3.039 dan 10 sen per ons. Lintasan harga logam dalam beberapa bulan mendatang akan bergantung pada banyak faktor, termasuk keputusan kebijakan moneter The Fed, tren inflasi, perkembangan geopolitik, dan sentimen investor secara keseluruhan. Bitcoin, mata uang kripto pertama dan terbesar di dunia, sering disebut-sebut sebagai emas digital. Para pendukungnya berpendapat bahwa pasokannya yang terbatas, sifatnya yang terdesentralisasi, dan potensinya untuk bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi, menjadikannya alternatif yang layak untuk aset safe haven tradisional seperti emas. Namun sejarah harga Bitcoin ditandai dengan volatilitas yang ekstrem, menjadikannya investasi yang berisiko. Harganya sangat sensitif terhadap berita, perkembangan peraturan, dan perubahan sentimen pasar. Volatilitas ini telah menyebabkan beberapa orang mempertanyakan kesesuaiannya sebagai aset safe haven. Keputusan suku bunga FOMC dapat berdampak pada Bitcoin dalam beberapa cara. Sikap dovish, yang menandakan potensi penurunan suku bunga, dapat melemahkan dolar AS, membuat Bitcoin lebih menarik bagi pembeli internasional. Selain itu, jika tindakan The Fed dianggap sebagai respons terhadap pelemahan ekonomi, ini dapat mendorong investor yang mencari aset alternatif ke arah Bitcoin. Namun, penting untuk diingat bahwa Bitcoin masih merupakan kelas aset yang relatif baru dan belum teruji. Lintasan harga jangka panjangnya tetap tidak pasti, dan korelasinya dengan aset tradisional seperti emas belum sepenuhnya dipahami. Sementara beberapa investor memandang Bitcoin sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, yang lain tetap skeptis. Hari ini, Bitcoin diperdagangkan pada masukan harga Bitcoin saat ini. Kinerja harganya setelah pertemuan FOMC akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana mata uang kripto bereaksi terhadap perubahan kebijakan moneter dan lanskap ekonomi yang lebih luas. Dolar AS, sering disebut sebagai mata uang cadangan dunia, memainkan peran penting dalam sistem keuangan global. Nilainya, yang diukur dengan indeks dolar AS atau DXY, mencerminkan kekuatan mata uang relatif terhadap sekeranjang mata uang asing utama. DXY adalah indikator yang diawasi ketat oleh investor dan pembuat kebijakan. Dolar yang kuat umumnya menguntungkan konsumen AS dengan membuat barang impor lebih murah. Namun, itu dapat merugikan eksportir AS dengan membuat produk mereka lebih mahal bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Keputusan suku bunga FOMC berdampak langsung pada nilai dolar AS. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investasi asing ke dalam aset berdenominasi dolar AS, meningkatkan permintaan mata uang, dan mendorong nilainya lebih tinggi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah dapat membuat dolar AS kurang menarik, yang berpotensi menyebabkan penurunan nilainya. DXY telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, mencerminkan ketidakpastian seputar lintasan kebijakan moneter The Fed dan prospek ekonomi AS. The Fed yang hawkish, yang menandakan komitmen untuk mempertahankan suku bunga tinggi, kemungkinan akan mendukung nilai dolar. Di sisi lain, poros dovish menuju penurunan suku bunga dapat melemahkan mata uang. Analisis teknis DXY menunjukkan bahwa dolar saat ini berada dalam fase konsolidasi,
dengan level support sekitar 103,18 dan level resistance sekitar 103,65. Penembusan di atas resistance dapat menandakan penguatan dolar lebih lanjut, sementara penembusan di bawah support dapat mengindikasikan pelemahan lebih lanjut. Ekonom dan analis pasar terbagi dalam penilaian mereka tentang prospek ekonomi dan potensi dampak keputusan FOMC. Beberapa pakar, seperti yang ada di Deutsche Bank, menekankan kesulitan memprediksi konsekuensi yang tepat dari ketegangan perdagangan yang sedang berlangsung dan ketidakpastian geopolitik. Gregory Ducko dari EY memperkirakan The Fed akan mempertahankan perkiraan Desember tentang 2 pemotongan suku bunga pada tahun 2025, meskipun dengan sedikit penyesuaian pada proyeksi pertumbuhan dan pengangguran. Dia yakin bahwa The Fed akan memprioritaskan mendukung pertumbuhan ekonomi sambil mengawasi tren inflasi. Namun, analis lain berpendapat bahwa The Fed mungkin perlu lebih agresif dalam menurunkan suku bunga untuk mencegah perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Mereka menunjukkan melemahnya data manufaktur, menurunnya sentimen konsumen, dan melambatnya pertumbuhan lapangan kerja sebagai tanda bahwa ekonomi kehilangan momentum. Perbedaan pendapat para ahli menggarisbawahi kompleksitas lingkungan ekonomi saat ini. FOMC menghadapi tindakan penyeimbangan yang rumit saat mencoba menavigasi antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengelola tekanan inflasi. Keputusannya akan memiliki konsekuensi yang luas bagi investor, bisnis, dan konsumen. Analisis teknis yang melibatkan mempelajari grafik harga historis dan pola perdagangan dapat memberikan wawasan tentang potensi pergerakan harga di masa depan. Dengan menganalisis tren, level support dan resistance, dan indikator momentum, pedagang mencoba mengidentifikasi potensi peluang beli dan jual. Tindakan harga DXY baru-baru ini menunjukkan bahwa dolar saat ini berada dalam fase konsolidasi. Divergensi RSI, indikator momentum, mengisyaratkan kemungkinan rebound. Namun, penembusan yang menentukan di atas resistance di 103,65 atau di bawah support di 103,18 akan memberikan bias arah yang lebih jelas. Sentimen pasar, yang mencerminkan suasana hati dan sikap investor secara keseluruhan terhadap pasar, merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Indikator sentimen, seperti indeks volatilitas VIX, dapat memberikan wawasan tentang ketakutan dan rasa puas investor. Tingkat ketakutan yang tinggi seringkali sesuai dengan penurunan pasar, sementara rasa puas yang berlebihan dapat menjadi pendahulu koreksi. Saat ini, sentimen pasar tampaknya optimis dengan hati-hati. Investor berharap The Fed akan mengambil sikap dovish yang berpotensi mendukung harga aset. Namun kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi, ketegangan perdagangan, dan risiko geopolitik tetap ada, membatasi potensi kenaikan. Menavigasi lingkungan pasar saat ini membutuhkan pendekatan yang seimbang dan terdiversifikasi. Investor harus mempertimbangkan dengan cermat toleransi risiko, tujuan investasi, dan cakrawala waktu mereka sebelum membuat keputusan investasi apapun. Bagi investor yang mencari eksposur ke emas, penting untuk diingat bahwa harga logam dapat bergejolak. Penting untuk mengelola risiko dengan hati-hati dan mempertimbangkan untuk menggunakan strategi lindung nilai, seperti kontrak opsi, untuk mengurangi potensi kerugian. Diversifikasi di seluruh kelas aset lain, seperti saham, obligasi, dan real estate, juga dapat membantu mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Investor yang tertarik dengan Bitcoin harus menyadari volatilitas mata uang kripto yang ekstrem. Penting untuk melakukan penelitian menyeluruh, memahami risiko yang terlibat, dan hanya menginvestasikan apa yang Anda mampu untuk kehilangannya. Diversifikasi di beberapa mata uang kripto juga dapat membantu menyebarkan risiko. Di saat ketidakpastian pasar, penting untuk tetap mendapat informasi, memantau perkembangan ekonomi, dan bersiap untuk menyesuaikan strategi investasi Anda sesuai kebutuhan. Berkonsultasi dengan penasihat keuangan dapat memberikan panduan yang berharga dan membantu Anda membuat keputusan investasi yang terinformasi yang selaras dengan keadaan dan tujuan pribadi Anda.